Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama saya Vera Rusmawati. Kali ini kita akan membahas tentang usaha, energi, dan daya. Indikatornya yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Usaha adalah jika gaya menyebabkan benda berpindah tempat. Gaya yang diberikan bisa berupa tarikan atau dorongan yang sejajar ataupun membentuk sudut seperti gambar dengan rumus W sama dengan Fx cos theta. Usaha dari berbagai gaya adalah total usaha yang dihasilkan oleh gaya-gaya tersebut. Contohnya, sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai dan benda ditarik oleh sebuah mobil derek yang gayanya adalah 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Perhatikan penyelesaiannya. Diketahui dari soal, massa benda adalah 10 kg, gayanya 25 Newton, perpindahannya adalah 4 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah usahanya? Jawabnya adalah rumus usaha pada konsep seperti ini hanyalah W sama dengan F dikali dengan E, karena benda ditarik dengan horizontal. Nah, kita masukkan angkanya, gaya 25 Newton dan perpindahannya adalah 4 meter, jadi tinggal dikalikan 25 dikali dengan 4 meter, sehingga jawabannya adalah 100 Newton meter atau 100 Joule. Nah, sampai di sini silakan dicoba soal-soal lainnya yang ada di dalam modul ya. Bentuk dan sumber energi. Terdapat 5 bentuk energi, yaitu energi mekanik, kalor, kimia, elektromagnetik yang terdiri dari listrik, magnet dan cahaya, serta energi nuklir. Selanjutnya, sumber energi antara lain energi matahari, fosil, angin, air, gelombang, panas bumi, dan energi nuklir. Mungkin diantaranya kalian sudah pernah tahu. Melalui video ini kita akan bahas lebih lanjut tentang energi. Pengertian dan rumus energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan karena gerakan benda, biasanya secara horizontal atau mendatar. Nah, jika benda dalam posisi awal ditarik atau didorong dengan menggunakan gaya sehingga berpindah tempat sejauh delta X, maka energi kinetik yang dihasilkan adalah sebesar setengah dikali massa dikali kecepatan kuadratnya. Antara usaha dengan energi itu memiliki hubungan loh, disebut dengan teorema usaha energi. Jika benda awal itu dalam keadaan diam, kemudian diberikan gaya sehingga benda tersebut berpindah tempat sejauh delta X, maka teorema usaha energinya adalah energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal, atau dirumuskan sebagai setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Energinya tidak hilang loh, hanya berubah saja, yaitu tadi yang awalnya benda diam menjadi benda bergerak pada kecepatan tertentu. Daya diartikan sebagai laju usaha yang dilakukan atau besar usaha per satuan waktu. Sehingga rumus daya adalah daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu, atau P sama dengan W dibagi T, atau P sama dengan F dikali dengan V. Kalian sudah tidak asing lagi tentunya dengan daya. Sehari-harinya kita sering mengucapkan kata daya itu dalam nama satuannya. Yap, tepat sekali. Watt. Nah, biasanya
Kita kalau mau membeli lampu atau bohlam itu kita sebutkan satuannya, yaitu misalkan 40 watt atau 100 watt. Bukan hanya pada listrik saja yang memiliki daya, tetapi semua benda yang bergerak atau berpindah tempat, maka dia akan menghasilkan gaya karena sudah menghasilkan energi. Usaha oleh gaya berat. Contohnya adalah jika kita melepaskan sebuah benda sehingga benda tersebut jatuh ke permukaan tanah, maka usaha yang dilakukan oleh benda tersebut adalah perubahan posisi dari suatu ketinggian tertentu menuju ke permukaan tanah, sehingga menggunakan penerapan energi potensial gravitasi. Nah, oleh karena itu, usaha oleh gaya berat ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga usahanya berupa massa dikali gravitasi dikali ketinggian awal dikurangi ketinggian akhir. Usaha oleh gaya pegas. Berbeda dengan energi potensial gravitasi, usaha oleh gaya pegas ini dipengaruhi oleh kekuatan pegas yang disimbolkan dengan konstanta pegas atau K. Gaya yang disebabkan oleh pegas dirumuskan sebagai F sama dengan K dikali dengan X. Dengan X adalah perubahan panjang pegas saat diberikan beban. Nah, berdasarkan gaya tersebut, maka usaha pada pegas dirumuskan sebagai setengah dikali konstanta pegas dikali X 2 kuadrat min X1 kuadrat, dengan X2 adalah panjang pegas setelah diberikan beban dan X1 adalah panjang pegas sebelum diberikan beban. Berbagai rumus energi potensial. Yang pertama adalah energi potensial gravitasi. Sesuai dengan namanya, energi potensial gravitasi ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Nilai percepatan gravitasi bumi ini berbeda-beda relatif di setiap tempat karena bentuk bumi yang tidak bulat sempurna. Selanjutnya, energi potensial gravitasi Newton. Nah, energi potensial gravitasi Newton ini berbeda dengan energi potensial gravitasi biasa, karena pada potensial gravitasi Newton menggunakan nilai gravitasi mutlak. Selanjutnya, energi potensial gravitasi sesuai dengan namanya, maka ini bergantung dengan kekuatan pegas. Sebelum kita bahas hukum kekekalan energi mekanik, tentunya kalian sudah tahu yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Nah, coba diingat-ingat. Apa bunyi dari hukum kekekalan energi? Oke, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya bisa diubah dari bentuk energi yang satu ke energi yang lain. Contoh yang paling sederhana adalah lampu. Ya, pada lampu itu terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kembali ke hukum kekekalan energi mekanik. Sesuai dengan namanya, hukum kekekalan energi mekanik berarti terjadi pada benda yang bergerak secara horizontal. Nah, hukum ini hanya bekerja pada gaya-gaya yang bersifat konservatif, yaitu gaya yang memiliki laju yang tetap dan akan kembali lagi ke laju awalnya, sehingga gaya ini bersifat tetap atau kekal. Secara fisika, maka dirumuskan sebagai perubahan energi mekanik sama dengan energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik
awal. Nah, semuanya ini harus sama dengan 0. Ingat, karena tadi bersifat tetap atau kekal. Aplikasi kekekalan energi mekanik pada kehidupan sehari-hari adalah pada atlet lompat galah. Energi kinetik dari pelompat itu disimpan sementara di galahnya pada saat dia menancapkan galah ke tanah, sehingga galah ini membengkok sebagai potensial elastis galah. Sesaat sebelum menyentuh tanah, semua energi potensial gravitasi si pelompat terhadap tanah yang dimilikinya pada ketinggian maksimum telah diubah secara keseluruhannya menjadi energi kinetik. Baik, kita simpulkan hasil pembelajaran kali ini. Antara usaha, energi, dan daya tidak dapat dipisahkan. Ketiganya akan ada saat benda diberikan gaya dengan selang waktu dan benda bergerak. Jadi, syaratnya adalah adanya gaya dan adanya perpindahan benda. Sekian dulu kegiatan kita kali ini. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.